apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Mau nanya nih, di rumah kamu apakah punya boneka? Atau mungkin mainan robot-robotan? Kalau ada, komen dong di bawah. Boneka atau robot yang kamu punya itu namanya siapa? Soalnya nih, ngomongin tentang mainan anak-anak, Elprana jadi ingat kalau baru-baru ini ada sebuah game horor viral berjudul Poppy Playtime. Bisa jadi kamu udah tahu nih dengan game tersebut karena lagi ramai-ramainya dimainkan oleh YouTuber gaming di Indonesia. Game ini dikembangkan oleh studio bernama Mob Games dari Amerika dan dirilis pada tanggal 12 Oktober 2021 kemarin. Secara garis besar, Poppy Playtime bercerita tentang sebuah perusahaan mainan nomor 1 di dunia bernama Playtime Co. Perusahaan ini didirikan oleh Elliot Ludwig yang saat itu sedang melakukan promosi besar-besaran untuk produk terbaru mereka, boneka Poppy. Mainan ini diklaim memiliki kecerdasan yang mampu berbicara dan berinteraksi dengan anak-anak. Kombinasi teknologi terbaru dan juga desain boneka yang lucu membuat boneka Poppy menjadi salah satu mainan paling ditunggu-tunggu saat itu. Namun sayang, sebelum boneka itu resmi dirilis, secara mendadak terjadi sebuah fenomena misterius di pabrik Playtime Co. Seluruh karyawan di perusahaan itu dikabarkan menghilang tanpa jejak, hingga akhirnya Playtime Co dibiarkan terbengkalai begitu saja. 10 tahun pun berlalu. Kamu sebagai pemain akan berperan sebagai mantan karyawan Playtime Co yang untungnya sudah keluar dari pabrik tersebut sebelum fenomena hilangnya para pekerja terjadi. Nah, saat itu orang ini menerima sebuah surat bertuliskan, banyak pihak menganggap para karyawan menghilang 10 tahun yang lalu. Kami masih di sini, temukan bunganya. Simbol bunga di surat itu merupakan bunga Poppy yang mana namanya sama persis dong dengan produk terbaru Playtime Co, yakni boneka Poppy. Karena penasaran, orang ini pergi ke pabrik terbengkalai tersebut untuk menyelidiki misteri di dalamnya. Tentu saja ada banyak sekali hal-hal mengerikan di dalam tempat itu. Yang paling serem tuh boneka-boneka rusak berlumuran darah. Tugasmu sebagai pemain adalah menemukan setiap VHS tape di pabrik tersebut dan menguak setiap misteri di dalamnya. Masing-masing tape akan mengantarmu ke fakta-fakta mengejutkan lainnya. Wah, misterius banget ya. Yang pertama berisikan video tentang promosi produk boneka Poppy. Tip kedua merupakan informasi tentang sistem keamanan dari pabrik Playtime Co. Dijelaskan kalau pabrik itu memiliki aturan yang sangat ketat. Tidak hanya alarm keamanan saja, namun ada hal lain yang lebih berbahaya. Lalu tip ketiga berisikan tutorial untuk mengoperasikan GrabPack, yakni sebuah alat yang sering digunakan oleh beberapa karyawan khusus saat pabrik Playtime Co masih beroperasi. Alat ini akan digunakan oleh pemain sebagai sebuah item untuk menyelesaikan puzzle sekaligus senjata bertahan diri. Setelah menemukan beberapa tape dan juga GrabPack, pemain akan memasuki ruang utama dengan pajangan boneka raksasa berwarna biru. Dia adalah maskot Playtime Co bernama Huggy Wuggy, sebuah mainan yang diciptakan untuk memelukmu selamanya. Boneka ini merupakan mainan paling laris milik Playtime Co yang secara mengejutkan menjadi hidup dalam game ini. Boneka ini tuh kayak bisa berjalan ke sana kemari mengejar-ngejar pemain. Setelah kejadian itu, orang ini memasuki ruangan gudang dan menemukan tape keempat. Di dalamnya berisikan perbincangan dua orang tentang hilangnya kotak boneka Huggy Wuggy. Karena gudang sudah dibersihkan dan dipenuhi dengan sampah yatim piatu.
Mencurigakan sekali ya. Jangan-jangan ada hal yang mereka lakukan lagi dengan anak-anak yatim piatu. Karena nih, ada petunjuk di dalam game yang memperlihatkan hubungan perusahaan Playtime Co. dengan anak-anak yatim piatu di luar pabrik. Coba dong kamu komen di bawah, kira-kira apa yang pabrik ini lakukan ya terhadap seluruh orang-orang perusahaan Playtime Co. Aku ingin tahu pendapatmu. Kemudian pemain akan memasuki sebuah ruangan produksi yang berisi alat canggih bernama Make a Friends, mesin otomatis yang mampu menciptakan mainan tanpa bantuan pekerja manusia. Dalam level ini, pemain akan menemukan tab kelima yang berisi proses interview seorang calon karyawan Playtime Co. Dia berkata kalau orang dewasa adalah anak-anak yang terkurung dalam tubuh yang sudah tua. Dia mencoba untuk menjelaskan tentang jiwa anak-anak yang berada dalam sebuah wadah. Misal nih, pohon yang terlihat hijau padahal umurnya sudah ratusan tahun. Atau sesuatu yang merasuki mainan anak-anak. Pokoknya benar-benar sangat misterius dan bikin penasaran. Setelah itu, pemain akan melanjutkan perjalanan ke sebuah lorong yang ternyata terdapat boneka Huggy Wuggy di ujungnya. Boneka itu tersenyum sambil berusaha menangkap orang tersebut. Sebagai pemain, kamu harus berlari menghindari Huggy Wuggy agar tidak dipeluk hingga mati. Saat melewati lorong, kamu akan melihat ada banyak sekali coretan di dinding yang berkata, "Tolong hentikan, cepat pergi," dan lain sebagainya. Ya ampun, kira-kira apa yang terjadi ya dengan mereka semua? Setelah berhasil mengalahkan Huggy Wuggy, terdapat cuplikan dia terpental ke sebuah pipa hingga mengeluarkan cipratan darah. Ini merupakan salah satu petunjuk yang mengarah ke sebuah teori. Jangan-jangan seluruh mainan yang ada di Playtime Co. adalah manusia lagi. Jiwa mereka terperangkap dalam wadah berwujud boneka-boneka itu. Hal ini juga dibuktikan dengan salah satu teaser Poppy Playtime yang menunjukkan proses pembedahan boneka Poppy. Terlihat ada suatu perangkat aneh berlumuran lendir merah yang diangkat dari punggungnya. Bisa jadi itu merupakan teknologi atau alat-alat sihir yang dapat memindahkan roh manusia ke dalam sebuah boneka. Wah, merinding banget. Kamu ada teori lain gak? Kalau kamu punya teori tentang petunjuk-petunjuk ini, coba komen di bawah ya. Kemudian, pemain akan menemukan tip terakhir di tahap ini. Tab itu berisi informasi tentang kepala ilmuwan Playtime Co. yang harus sesegera mungkin menyelesaikan eksperimennya kepada mainan-mainan ini. Mereka seolah tidak peduli dengan orang-orang di Playtime Co. Yang penting eksperimennya dapat segera tercapai. Kalau Elprana menduga, kemungkinan besar eksperimennya tuh tentang pemindahan jiwa manusia ke dalam boneka-boneka itu tadi. Jadi inget dong kalau di dunia nyata ada banyak sekali kasus pabrik mainan misterius dan juga boneka-boneka hantu yang hidup. Jangan-jangan game Poppy Playtime terinspirasi lagi dari kisah nyata. Kalau like video ini tembus 10.000 likes, Elprana janji akan membahas kisah nyata di balik game Poppy Playtime pada video berikutnya. Jadi pastikan kamu like video ini sekarang juga ya. Setelah menemukan tab terakhir, pemain akan masuk ke sebuah ruangan yang mirip seperti rumah boneka anak perempuan. Satu persatu lorong dan ruang dilalui hingga berakhir ke sebuah kamar berwarna merah. Tepat di pojok ruangan ada sebuah lemari kaca yang berisikan boneka Poppy. Orang ini pun membukanya, lalu boneka ini mendadak hidup dan berkata, "Kamu sudah membuka kotakku." Ya ampun, bonekanya beneran jadi hidup dong. Terus layar menjadi hitam dan permainan pun berakhir. Walaupun ini baru chapter pertama, sudah ada banyak petunjuk yang bisa menyimpulkan kisah di balik perusahaan Playtime Co. ini.
Coba deh ingat surat di awal permainan. Di situ tertulis jelas kalau karyawan pabrik yang hilang 10 tahun yang lalu sebenarnya masih ada di dalam playtime kok. Makanya si tokoh utama diminta untuk mencari bunga yang mana digambarkan sebagai boneka Poppy. Tidak menutup kemungkinan karena mainan tersebut diproduksi secara massal, artinya akan ada banyak boneka Poppy yang tersebar di pabrik tersebut. Wah, merinding banget. Yah, inilah cerita seram di balik game viral berjudul Poppy Playtime. Gimana nih menurut kamu? Kira-kira apa yang terjadi sebenarnya di dalam pabrik mainan tersebut? Coba kamu komen di bawah. Aku ingin tahu analisis kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.